Bapak Yuli Triyanto SPD MPD, maaf Pak grogi. Yang saya hormati Bapak Pemateri Diseminasi Budaya Positif Bapak Joko Suwaryono SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mojudan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 dalam acara implementasi diseminasi budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri Bapak Joko Suwaryono. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang akan senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan atau meluangkan waktu untuk mengikuti acara pagi hari ini. Perkenankan juga saya di sini untuk membawakan sekaligus membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif. Kemudian acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita awali dengan pembukaan basmalah bersama-sama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Yuli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru karyawan SD Negeri Mojudan yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di ruang kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi hari ini adalah diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko Suwaryono selaku calon guru penggerak yang pada saat ini baru mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang di Kabupaten Sleman, kebetulan di angkatan 9. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kita semua, karena bagaimanapun juga satu sekolah itu akan bisa berjalan dengan baik, akan mendapatkan kemajuan yang signifikan ketika sesuatu itu dilaksanakan dengan kita selalu membudayakan sesuatu hal yang tentunya budaya itu adalah budaya positif. Banyak budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, terutama di SD Negeri Mojudan ini, karena kalau sebelum-sebelumnya itu dengan adanya tata tertib, dengan adanya aturan, dengan adanya yang itu kesemuanya itu hanya dari satu pihak. Tapi dengan budaya positif ini kita bisa melakukan hal-hal yang baik itu dari dua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Nanti akan ada kesepakatan bersama. Kalau sudah budaya positif ini diterapkan dengan kita membuat kesepakatan bersama, nanti akan terjadi
satu bentuk kolaborasi yang baik di sesama kita antara stakeholder yang ada di SD Negeri Moyudan ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bermanfaat bagi kita, dan saya yakin hasilnya tetap bermanfaat bagi kita, dan kita tinggal menunggu action dari seluruh komponen yang ada di SD Negeri ini. Mari kita bersama-sama untuk selalu nanti membudayakan budaya positif ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Joko, apa toh budaya positif itu dan bagaimana untuk pelaksanaan di sekolah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuli yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi kepada Bapak Joko Swayono. Kami persilahkan, Pak. Monggo. Terima kasih Bu Fitri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yuli Trianto SPG MPD, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Negeri Moyudan yang kita banggakan. Tak lupa, marilah pertama-tama kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana sehat tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Bapak Ibu yang kita hormati, sebelum kita masuk ke materi, kita sebelumnya ini angkatan 11 sudah menunggu Bapak Ibu semua untuk mengikuti, dan kemarin diwanti-wanti untuk dari dinas untuk Bapak Ibu bisa mengikuti CGP angkatan terakhir di tahun 2023 ini. Kemudian kita memasuki materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif apa tuh Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Kira-kira semua kita bahas bersama. Kebiasaan yang bagus itu kita tanam pada anak didik kita. Kita juga seperti itu, ya. Kita harus menanamkan pada diri kita dulu sebelum kita menanamkan pada anak didik kita. Intinya kaitan dengan ini, ada semboyan tergerak dulu, baru bergerak dan menggerakkan. Yang digerakkan siapa? Seluruh komponen di sekolah kita, baik dari guru juga dari siswa kita. Kita lanjut. Kita lihat pengantarnya dulu. Pendidik adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman menjadi subur. Kita diibaratkan seorang petani, kayak petani. Ben subur seperti apa? Tanah yang kita olah. Iya, kita pupuk, kita sirami, kita ambil
daun-daun atau pohon-pohon atau rumput yang tidak berguna. Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kaitan dengan sekolah bagaimana ini? Kaitan dengan sekolah, kita seorang guru harus menyiapkan putra putri kita dengan sebaik-baiknya. Semua berpusat kepada murid. Dan yang kedua, Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Atau sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat dan bukan sebaliknya. Dan yang berikutnya, bagaimana menciptakan suasana positif atau lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Caranya, kita saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama hingga tercipta kebiasaan yang baik yang tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan akan menumbuhkan sebuah budaya positif. Yang kita mungkin selama ini sudah bagus ya tempat kita, kekompakan kita sudah bagus ya. Kemudian saling mendukung kalau ada program-program, itu nanti kita tingkatkan lebih bagus lagi. Dengan dukungan beliau Bapak Kepala Sekolah, nanti kita siap mendukung kegiatan belajar dengan budaya positif. Selanjutnya, cobalah amati lingkungan di sekolah Anda, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Kita urai satu persatu. Kita melihat kondisi murid kita saling berinteraksinya sudah bagus atau belum kira-kira? Sudah ya? Kemudian guru saling bertegur sapa. Kira-kira sudah belum tempat kita? Sampun ya? Kemudian guru menyapa murid, ya, karena murid adalah apa? Murid kita sebagai apa, Pak Ibu? Tempat kita untuk apa? Mendewasakan mereka. Ya. Murid adalah ajang kita mendewasakan anak-anak. Selanjutnya, bagaimana guru menyapa murid sudah ya? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Coba kita lihat beberapa saat yang lalu ada beberapa murid kita yang mungkin melakukan hal-hal yang di luar kenormalan kita ya. Ada anak membawa senjata tajam. Ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu. Insya Allah sudah kita selesaikan. Walaupun di SD guru BK tidak ada ya, tapi semua menjadi guru BK, bimbingan konseling. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang mungkin untuk saat ini kita tekanan lagi, sapa menyapa antar guru ketika berangkat ke sekolah. Kita berangkat ke sekolah. Ketika pagi itu juga budaya positif yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi di sekolah kita. Ketika beberapa hari yang lalu, ya, anak-anak sampai hari ini pun berangkatnya sudah pagi semua anak ya. Sebenarnya sudah jam 6 sudah ada yang di sekolah. Padahal Bapak Ibu 6:30 baru sampai sekolah ya.
kejadian-kejadian di luar itu mungkin kita tidak bisa memprediksi. Ada anak yang main, yang kebetulan sebelum 6:30 kan yang ada baru Pak tukang kebunnya, sehingga kejadian-kejadian di luar itu kita tidak bisa mengetahui, ya, karena mungkin dengan kesibukan lain Bapak Ibu datangnya terlambat, ya. Mungkin dengan kesibukan di rumah, mungkin tindak salah juga agak begitu terlambat, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti kita buat kesepakatan bersama, ya, agar sekolah kita nanti menjadi sekolah yang kita idam-idamkan. Kita buat kesepakatan. Ya, kalau guru berangkatnya anak-anak jam 6 sudah di sini, gurunya jam 7 jarak ke Syukurasem 4 baru datang. Ya. Dan nanti kita usahakan kita buat kesepakatan, dan nanti kelas kita atau sekolah kita bertambah maju. Karena saya melihat, ya, sekolah-sekolah yang sekarang maju itu memang guru harus berusaha keras, terutama ketika pagi hari, ya, kita langsung bersentuhan dengan wali murid, wali murid. Kita dinilai wali murid, ya. Wah, itu Bu Fitri gorengannya pagi. Wali murid melihat seperti apa? Ya, melihat kondisi kita siap di tempat. Karena kita sudah kemarin sudah ada kesepakatan, kita menyapa di pintu gerbang. Dengan kesepakatan itu kita wajib melaksanakan ora lele luweh, ya. Wah, kayak Bu Fitri berbuat santai wae. Wah, Pak Yuli datang dan tidak sudah berbuat santai wae, gitu. Kita nggak seperti itu. Kita harus apa? Paling tidak ya ikut berpartisipasi di situ. Ya. Karena majunya sekolah juga tidak lepas dari itu, ya, dari kegiatan kita tiap pagi, menyapa, menyalami anak, itu salah satu. Dan biasanya sekolah yang muridnya kok sedikit itu bisa kita lihat. Beliau sak belum ilmunya. Itu salah satu materi yang ada di CGP. Karena nanti Bapak Ibu kalau tidak ikut, ya, di submit, kita tunggu nanti tanggal 3 Pak Yuli, ya. Tanggal 3 nanti Bapak Ibu diharapkan mau dengan sebuah kerendahan hati mau ikut. Kita ramaikan guru penggerak. Kita lanjutkan. Konsep utama modul budaya positif. Ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Dengan sekarang kita mendengungkan profil pelajar Pancasila. Oke. Itu, ya, profil pelajar Pancasila yang sudah, bahkan ada lagunya, profil pelajar Pancasila. Kita cermati dari lagu itu, kita sudah bisa mencerna apa toh sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Seperti itu. Lanjut. Seperti ini profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Kita budayakan anak didik kita untuk selalu melaksanakan kegiatan rutin keagamaan. Kita sudah membiasakan, ya, di sekolah kita
ada sholat jamaah, ya, ada sholat duha, itu salah satunya. Di tempat sudah kita laksanakan. Kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong sudah. Kreatif, yang kreatif ini apa? Ya kita juga kreatif, harus kreatif, guru juga harus kreatif. Tidak harus anak-anak yang kreatif, tapi dimulai dari guru dulu. Selanjutnya bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah itulah profil pelajar Pancasila, isinya seperti itu. Karena kita urai satu persatu. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin. Nah, disiplin itu biasanya apa ya? Akan menerapkan ke kita saja sulit. Kita mau menerapkan pada anak didik kita, anak siswa kita juga sulit. Karena itu kita perlu apa? Perlu memahami terlebih dahulu disiplin. Kita perlu mendalami apa makna disiplin itu. Disiplin diri itu yang paling penting, ya. Sebelum kita menerapkan disiplin itu kepada anak-anak kita. Lah guru lewe, terus mosok bocah kok niru gurune wae, nah gitu. Pertama ketika kita di kelas, wah Pak guru ini anu ya, itu seperti itu. Ya. Kita mendisiplinkan diri kita dulu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka tidak berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini penting sekali. Okay. Tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Prosesnya panjang, kita perlu berlatih, kita dulu baru kita mendisiplinkan ke anak-anak. Itu kuncinya itu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau sudah terbiasa melakukan disiplin dimanapun tempatnya, insya Allah nanti semua tujuan yang kita capai akan tercapai. Anak-anak sudah bisa menempatkan posisinya kalau sudah memiliki rasa disiplin yang tinggi. Ya, di sini banyak sekali contohnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah kita rencanakan, kita sepakati, kita harus juga disiplin melaksanakan. Karena disiplin waktu, disiplin menempatkan diri ya, di situasi yang lain. Lanjut. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya, atau fisiologis. Apa tuh bertahan hidup itu? Urip iso apa jenenge? Kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan hidup. Termasuk sandang, pangan, papan masuk di situ. Kita butuh itu, ya. Seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan dasar itu. Ya. Kita penuhi dulu kebutuhan dasar itu ya, untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita baik di sekolah maupun di rumah kita ciptakan seperti itu ya. Saling
menghormati antar teman sekerja, tidak saling kemarin sudah kita kesepakatan tanda tangan itu kemarin ya, kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling mengolok-olok teman kita. Kita bekerja dengan dengan hati, perasaan ikhlas, tidak ada penekanan-penekanan ya. Sesuatu itu kalau sudah dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah tidak menggundul ya. Orang gundul lenyang budaya tenanan, orang istilahnya tidak ada rasa rasa mangkel dan lain sebagainya, karena sudah tugas kita sebagai pendidik. Sehingga kegiatan-kegiatan kita kalau sudah didasari dengan rasa kasih sayang, nanti kegiatan di kelas pun juga akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada anak yang terlambat datang, kita marahi, waduh anak kita bisa nanti ya, bisa stres ya. Kita dengan lembut ya, orang gepak-gepak, bocah malah pedih, tapi kita dekati, kita tanya, kenapa kok terlambat? Kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Nah itu, kita tidak perlu, Pak Guru tidak perlu nesu-nesu, bukan menyelesaikan masalah. Kalau kita sikapi anak dengan marah, dengan emosi, akhirnya anak-anak malah mau ke sekolah males nanti. Paling lapor ibunya, Pak kemarin Pak Joko marah-marah, mau di kelas saya dimarahi, aku maka sekolah itu malah akhirnya semua menjadi kacau. Sehingga saya ulang lagi, kita gunakan perasaan hati kita kepada anak-anak. Kita tidak boleh istilahnya dengan anak waton getah, waton nyeneni. Kadang anak kita ajak ya, kadang-kadang boleh ya, tapi enggak sekeras kalau seperti seperti fatal ya, enggak ya. Kadang ya anak-anak kita ajak keguyon, anak ya suatu saat kita gelidiki dengan keras, tapi enggak terlalu keras, kurang medeni istilah itu. Itu. Tapi kalau setiap saat kita kencang terus ya, di kelas, mana anak gila nanti ya. Wah, Pak Guru kira kau busuk nang kelas iki. Anaknya itu merengut nyeneni, paling ngenai hukuman, nah, seperti itu, mengenai sanksi, itu yang kita hindari. Selanjutnya ada penguasaan apa kira-kira? Kebutuhan dasar manusia. Ya kita wajib menguasai kaitan dengan sekolah, materi-materi pembelajaran yang sudah dirancang. Kita harus menguasai sehingga kita melaksanakan pembelajaran bisa enjoy. Kemudian kebebasan, ya. Anak-anak diberi kebebasan, ya. Tidak selalu dikekang. Kudu melu aku, kudu ngene iki. Anak-anak nanti nggak berkembang kalau seperti itu. Ya. Anak diberi kebebasan untuk berpikir kritis, itu seperti itu. Kemudian kesenangan, ya. Itu penting. Kaitan dengan guru juga sangat mendukung sekali kegiatan karena perasaan senang ketika mengajar itu juga diperlukan. Walaupun di rumah permasalahan juga banyak sekali, kadang terbawa ke sekolah, kadang digawono sekolah berarti robo jahe orang jadi senang, yang malah jadi sewot, itu seperti itu. Tolong ketika mari kita bersama-sama ya, kita sudah memasuki pintu gerbang,
kita tinggalkan permasalahan kita di rumah, tidak usah dibawa ke sekolah. Saya pun juga sulit, tapi insya Allah kita juga bersama-sama mencoba melaksanakan seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Tadi saya sampaikan, karena ia takut dihukum, ini namanya motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Biasanya imbalan apa kalau menurut dialog ya? Waduh, bagus nih. Seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya, nilai kebajikan yang perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang parah. Kaitan dengan hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini hukuman yang istilahnya tidak pas kita terapkan di sekolah. Itu menyakitkan. Kadang kalau kita menghukum murid itu sampai besar, itu masih terngiang-ngiang di pikiran anak-anak. Contohnya, ketika saya di SMP waktu itu, ya, karena melakukan kesalahan, dihukum oleh guru matematika. Lalu bagaimana? Dikeplak waktu itu, ya. Pak guru saya itu pakai ditamparkan di kepala. Itu rata per kelas itu kena, ya, dikeplaki satu-satu. Kemudian ini tidak terjadi pada di sekolah kita, ya. Karena hukuman itu menyakitkan dan tidak nyaman, ya. Kalau melakukan hukuman ya yang wajar-wajar saja, bersifat apa? Bukan hukuman tapi sanksi. Berikutnya penghargaan, ya. Tidak efektif, merusak hubungan atau sifat ini, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu penghargaan sebenarnya juga ada segi negatifnya, ya. Penghargaan. Kemudian konsep disiplin yang dengan identitas sukses. Coba kita lihat. Konsekuensi menguatkan untuk jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan kehinaan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini disiplin yang sukses. Nah, restitusi konsep disiplin, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dan murid bersemangat. Nah, ini yang konsep disiplin yang tidak gagal seperti ini. Nah, nanti mau kita terapkan kegiatannya nanti di sekolah kita. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin holistik pada murid. Ini lebih penting lagi.
Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Husain ya, 2004 ya. Ini artinya restitusi seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang nanti insya Allah nanti kalau Bapak Ibu mengikuti guru penggerak nanti akan panjang lebar dibicarakan di situ. Sekali lagi saya mengimbau, juga dipesankan dari dinas. Kemarin Ketua KAG dipanggil ke dinas untuk mensosialisasi yang angkatan 11, sehingga nanti mohon Bapak Ibu nanti submit ya, nanti nggak usah dipikir lulus kok enggak, yang penting submit, kuncinya hanya itu. Yang penting submit Budri ya, submit Budri. Pak Arif, Pak Wadul dan yang lain, kuncinya kita submit, kuncinya itu. Selanjutnya perbedaan kasus ini. Seorang sering terlambat datang ke sekolah. Hukuman guru menghukum ya, maaf salah ketik, menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Siswa membersihkan toilet, siswa berlari mengelilingi lapangan. Kira-kira ini hukuman yang mendidik bukan? Coba jalan bersama, mendidik ya. Ya, kemudian sebelahnya kita baca dulu. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan, kemudian penjelasan materi dan dia ya otomatis tertinggal. Itu guru harus pandai-pandai menjelaskan dari kasus itu. Kemudian guru tegas dengan siswa, menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita harus memiliki kesepakatan, baik kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah. Oke. Nanti di kelasnya masing-masing, nanti kita usahakan kita buat kesepakatan. Jadi anak-anak akan mengikuti kesepakatan itu, kita pun juga mengikuti kesepakatan itu yang sudah dirumuskan dengan kelas. Selanjutnya untuk kesepakatan sekolah, ya guru-guru kita buat kesepakatan. Nanti mungkin Pak Tri nanti kita buat kesepakatan Pak Tri. kesepakatan sekolah itu penting sekali, karena untuk memajukan sekolah harus ada itu. Kita buat komitmen dulu sekolah itu, kita tulis, kita tempelkan. Tiap hari kita baca, oh saya keliru, oh seperti ini.
Itulah kesepakatan yang nanti di kelas pun juga kita buat demikian. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Itu ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Dua, membuat orang merasa membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Dan guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4, monitor atau memantau berarti mengawasi. Yang 5, manajer atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini posisi kontrol itu ada pada kita. Nanti kita lihat anak didik kita, siswa kita, ya. Ketika kita di kelas ada anak yang berbuat yang tidak baik, ya, kita sebagai pengontrol, kalau keliru ya diberi masukan, dikandani. Ya tadi kembali berpusat pada siswa. Jadi KHD kan seperti itu. Ya. Kita harus pendidikan harus berpusat pada siswa atau pengajaran. Seperti itu. Itu ada gambarnya. Ini contohnya penerapan emosi kontrol. Ini ada kasus siswa membolos dari jam pelajaran. Kalau di SD biasanya tidak ada ya, di SMP. Tapi kita juga siapa tahu ada yang bolos ngeritik ganti bayu ya Pak Rep. Gak ada tuh. Tak tahu bilang di kelas nggak ada anaknya, kita tahu pulang. Jadi menghukum patuhi aturan sekolah lalu berlari relawan ini menghukum juga ini ya. Membuat rasa bersalah tadi sudah saya sampaikan, dan teman manajer tadi sudah kita lalui. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas ya, coba kita baca dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya ini pada pengendara bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau keyakinan kelas nanti sifatnya nanti kita kesepakatan, kesepakatan kelas dulu. Jadi setelahnya menjadi keyakinan kita bersama. Jadi nanti mohon untuk membuat kelas kita buat kesepakatan. Itu kunci itu dari pembelajaran di modul ini ya, di modul yang saya lakukan ini. Kita nanti buat kesepakatan kelas dan juga kesepakatan sekolah. Kesepakatan kelas nanti Bapak Ibu membuat dengan peserta didik, terutama kelasnya masing-masing. Kemudian yang peraturan atau untuk keyakinan kelas ini nanti mohon untuk ditingkatkan. Selanjutnya ini membuat keyakinan kelas per kelas. Contoh nih, berdiri tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Karena saya mengambil gambar itu saya belum melaksanakan di kelas, sehingga kita ambil aja yang kira-kira gambarnya masuk.
masuk itu sambil di YouTube. Kemudian etika memasuki ruang guru, penerapan tata krama atau etika juga harus diterapkan ketika siswa akan memasuki ruang guru di kelas, di sekolah ya. Adalah sebagai berikut: ketuk pintu, ucapkan salam, menyampaikan keperluan, akan bertemu atau berbicara dengan bapak ibu atau siapa, kemudian duduklah dengan sopan, setiap duduk silakan duduk, sampaikan keperluan, bila telah selesai maka ucapkan salam dan terima kasih. Itu etika, itu juga wajib kita buat kesepakatan juga ya, dengan kelas kita. Etika masuk kelas ya, ketika guru sudah memasuki ruang kelas, maka ketua kelas segera menyiapkan kelas dan dengan sikap tegak dan disiapkan untuk memberi salam pada guru, assalamualaikum, dan membaca doa. Selanjutnya etika izin ke toilet ketika sedang belajar. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Oke. Hanya contoh saja. Ini ada beberapa etika yang nanti mudah-mudahan sudah terlaksana juga di kelasnya walaupun belum tertulis sebagai aturan. Gitu. Kemudian berikutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas, itu lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Nah ini keyakinan kelas itu harus dibuat. Yang tentunya ada beberapa kriteria ini yang nanti untuk kita atau dasar kita membuat keyakinan kelas. Dan kalau keyakinan sudah disepakati oleh semua warga sekolah dan harus dilaksanakan, tidak hanya ditempel tok tapi tidak ada realisasinya. Seperti itu. Kemudian segitiga restitusi itu menjelaskan menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah atau semua perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Ini segitiga restitusi yang ini salah satu cara ya, untuk menjalankan kegiatan berkaitan dengan pembelajaran juga di kelas kita. Ini ada beberapa keterangan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu ada di segitiga restitusi dan ini wajib dipahami oleh guru. Dan kalau Bapak Ibu guru mau lebih pengen lebih mendalam lagi belajar tentang segitiga restitusi, mungkin nanti ikut CGP angkatan 11 promosi. Dalam penerapan program positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang atau among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan seperti itu. Jadi nanti sebagai pedoman kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini pedomannya seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo. Pas ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang paham. Jadi untuk
untuk kesepakatan sekolah nanti mau kita bersama kita buat Pak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo Bu Fitri dilanjutkan. Demikian tadi penyampaian tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan Pak Joko Suwahyono dapat kita implementasikan di sekolah, dan semoga kita selaku warga sekolah dapat mewujudkan budaya positif agar sekolah kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih berkualitas lagi. Sebelumnya Pak Joko, terima kasih kami ucapkan atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang berikutnya yaitu lain-lain. Monggo untuk lain-lain Pak, kami persilahkan. Oke, di sini saja. Terima kasih Bu Fitri. Saya hanya menguatkan saja Bapak Ibu. Monggo, kita sudah saatnya saat ini bergeser dari peraturan-peraturan yang dibuat secara sepihak. Kita sudah bergeser ke kesepakatan kelas, terus kesepakatan bersama. Monggo nanti untuk sekolah ini segera kita wujudkan dengan pembuatan kesepakatan kelas dan juga kesepakatan sekolah di antara kita semua Bapak Ibu guru. Jadi sudah tidak saatnya saya membuat peraturan Bapak Ibu guru harus datang jam 5:30, Bapak Ibu guru harus pulang jam 5 sore, Bapak Ibu guru harus berada di kelas terus. Saya sudah saatnya tidak membuat peraturan seperti itu. Sekarang kita membuat kesepakatan bersama. Kapan kita mau datang, kapan kita mau pulang, kapan kita mau pergi, kapan kita ada acara, kita buat kesepakatan bersama. Sudah saatnya seperti itu, gitu. Jadi saya menguatkan dari Pak Joko ini apa yang disampaikan, sudah tidak saatnya lagi saya akan membuat tata tertib. Karena kalau tata tertib itu yang membuat saya otomatis saya harus melakukan pengawasan. Kalau kesepakatan yang mengawasi kita sendiri. Terus yang kedua, untuk pendaftaran ini pendidikan calon guru penggerak, monggo dicek SIM PKB-nya yang sudah memenuhi syarat, monggo. Ini saya juga tidak memaksakan, tapi monggo, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Bukan terus harus jadi kepala sekolah. Nanti kedepannya kemungkinan untuk aturan kepala sekolah akan ada regulasi tersendiri lagi. Monggo untuk yang sudah memenuhi syarat di SIM PKB-nya dicek untuk segera submit. Masih ada waktu sampai tanggal 3 November. Monggo Bapak Ibu. Nanti jangan sampai, kalau misalnya misalnya saja nanti ada aturan dari pusat untuk sertifikasi harus melampirkan sertifikat guru penggerak. Nah ini kan kita itu akan merasa, wah mau takut biar orang melu gitu. Kenapa saya dulu tidak ikut? Nah seperti hanya sekarang adanya sertifikasi guru itu kan beberapa orang sertifikasi guru ini dibawa. Ternyata apa? Ternyata sekarang ada manfaatnya bagi kita. Saya hanya memberikan penguatan saja untuk segera submit yang sudah memenuhi syarat. Kita tidak usah berniat aku daftar guru penggerak ini pengen jadi kepala sekolah jangan. Pokoknya saya pengen daftar guru penggerak itu adalah untuk menambah wawasan ilmu, dan itu sangat banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi kita sendiri. Bagi diri kita pribadi sangat banyak sekali, dan nanti untuk institusi juga sangat bermanfaat. Mungkin itu saja penguatan dari saya. Silakan dicek SIM PKB-nya yang sudah memenuhi syarat, segera untuk mendaftar mengisi isinya Bu. Tidak usah, kalau saya itu tidak mau mendorong, malah merasa tak suruh daftar, nah ini aku malah gitu. Pak Joko juga seperti itu, tidak usah mungkin daftar dan malah nanti nyanyi Pak Joko kalau keinginannya itu hanya ingin jadi kepala sekolah. Monggo
untuk dicek lagi SIM PKB-nya, diisi isinya, masih punya waktu, nanti ada kesulitan isi bisa nanti minta Pak Joko contohnya seperti apa, nanti disesuaikan dengan kegiatan kita sendiri-sendiri, karena nanti di wawancara itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Hanya itu kok, hanya itu. Untuk pelatihannya tidak sulit, tidak kok penuh banget, enggak, karena tidak banyak menyita waktu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuli yang telah memberikan semangat dan motivasinya bagi kami. Oke, untuk acara lain yang berikutnya, monggo kami persilakan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan lainnya, kami persilakan. Tampun, buat-buatan, lanjut. Berhubung sudah tidak ada lagi di acara lain-lain, acara yang terakhir Bapak Ibu yaitu acara penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara, apabila di dalam menyampaikan atau membawakan acara pagi hari ini banyak kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.